Halo sahabat Naus, siapa nih yang udah tahu hubungannya toksik, bikin capek, bikin sering nangis, tapi tetap bertahan atau sulit lepas dari hubungan itu? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan hal ini juga bukan berarti kamu lemah ataupun bodoh. Pengen konten yang relate, Scrolling-scrolling tapi tetap bermanfaat. atau pengen dapat insight dalam waktu singkat? Hai, kembali lagi di Illuminos. Illuminated by Nose. Hari ini kita akan bahas kenapa ya kita sering banget terjebak dalam hubungan yang toksik dan bagaimana nih untuk bangkit pelan-pelan. Salah satu penjelasan paling kuat kenapa nih hal ini sering terjadi mungkin adanya trauma bonding yang dialami oleh kalian. Trauma bonding adalah suatu ikatan emosional yang terjadi karena luka dan cinta ini datang silih berganti. Orang yang menyakitimu itu bisa jadi juga merupakan orang yang membuat kamu merasa paling disayang. Akhirnya otakmu bingung nih, mana cinta dan mana yang luka. Trauma bonding sering terjadi karena kita mengalami pengabaian, manipulasi, ataupun kekerasan emosional dan fisik. Nah, di sela-sela itu, pelakunya ini sering memberikan validasi, kasih sayang, dan perhatian yang palsu. Palsu yang dimaksud di sini adalah tidak genuine gitu ya, tidak asli, tidak pure karena dia sayang apa adanya, tapi lebih karena ya palsu gitu, ada niat di baliknya untuk benefit dirinya sendiri. Akhirnya otak kita ini jadi terbiasa nih dengan pola naik turun ini. Akhirnya kita punya kepercayaan, oh hal ini adalah hal yang wajar kalau kadang cinta itu membutuhkan effort. Akhirnya ya tadi otak kita jadi terbiasa dan sulit lepas dari kondisi tersebut ataupun mungkin balik lagi ke pola hubungan yang sama. Ada beberapa pola yang membuat kita bisa terjebak semakin dalam. Yang pertama, love bombing di awal. Mungkin pelaku akan memberikan kita berbagai perhatian, kasih sayang sebanyak-banyaknya, bikin kita ngerasa spesial, tapi pada akhirnya mulai muncul kelelahan emosional. Nah, selanjutnya setelah love bombing di awal, mulai muncul juga yang namanya gaslighting. Jangan baper dong, aduh kayak sensitif banget. Nah, kita mulai nih munculnya pikiran-pikiran tersebut. Gaslighting ini membuat kita sering mempertanyakan realita diri kita sendiri. Akhirnya, hal ini membuat kita bingung nih dengan kenyataan atau hal yang benar dan lebih tergantung pada si pelaku untuk mengetahui mana yang benar ataupun yang salah. Selanjutnya, hoovering. Jadi, setiap kita ingin pergi, mereka cenderung balik lagi atau mohon-mohon nih minta maaf, janji tidak akan mengulanginya lagi. Namun kenyataannya ya siklusnya pasti akan terus berulang. Karena kondisi yang dilakukan oleh si pelaku itu sendiri ada kondisi bawaan dari kepribadiannya, kesehatan mentalnya. Akhirnya lama-lama kita nih yang mulai berpikir kalau dia gini aku nggak tega, atau kalau dia gitu terus aku yang mungkin harus lebih sabar, mewajarkan perilakunya. Padahal sebenarnya hal itu bukanlah cinta, namun luka yang menyamar jadi cinta. Nah, selanjutnya mari kita kenali orang-orangnya, biasanya pelakunya seperti apa nih. Orang yang menjebak kita dalam hubungan yang tidak sehat biasanya memang punya pola kepribadian tertentu. Contohnya, yang pertama, si narsistik, butuh dikagumi nih oleh orang lain. Lalu senangnya memutarbalikkan fakta dan juga orangnya cenderung memiliki empati yang rendah. Selanjutnya adalah control freak, di mana dia ini senang menjadi mendominasi, mengontrol perilaku kamu. Dia pokoknya inginnya tuh mengatur segalanya, baik perilaku kita, pikiran kita, maupun perasaan kita. Ya cara kontrolnya ya itu sering memutarbalikkan fakta, ngomong-ngomong mempengaruhi kepercayaan diri kita sendiri. Dan akhirnya yang ngebuat mereka ini semakin berhasil adalah karena mungkin adanya luka batin pada diri kalian masing-masing. Akhirnya kenapa nih kita jadi sering tetap bertahan atau balik lagi ke pola hubungan yang sama? Seringkali hal ini terjadi bukan karena cinta, tapi justru karena kita takut sendirian, takut merasa ditinggal, takut diabaikan. Karena hal ini diajarkan sejak kecil gitu ya. Sebenarnya bukan diajarkan, tapi lebih kepada secara nggak langsung pola parenting di masa kecil itu kepada diri kita akhirnya membuat kita tuh ngerasa
oh cinta ini butuh effort, cinta ini harus berkorban. Contohnya yang kecilnya sering diancam, atau mungkin orang tua nih cenderung lagi stres, tapi malah mencurahkannya ke anaknya nih. Lalu kayak ngerasa harusnya tuh gini gini gini. Nah, akhirnya hal ini ngebuat si anak itu atau diri kalian, si inner child kalian ini ngerasa, oh berarti aku harus nyenengin si mama, aku nyenengin orang tua aku. Jadi ini kewajiban aku nih. Atau kita juga jadi memiliki belief kalau orang tua kita kasihan, sangat stres. Nah, akhirnya hal ini yang ngebuat kita ngerasa, oh aku butuh menyenangkan orang lain, menyenangkan ya tadi kita harus rela untuk berkorban dalam mendapatkan kasih sayang. Jadi pada akhirnya berbagai kondisi dari masa kecil kita itu mempengaruhi inner child kita yang belum benar-benar ngerasa fully mendapatkan kasih sayang, dan membuat kita nih sering berharap gitu. Kalau aku pergi lalu siapa yang mencintai dia, atau kalau aku lepas dari hubungan itu aku bakal sendirian, nggak punya siapa-siapa lagi. Akhirnya ya tadi, ini mungkin kecenderungannya mirip sama konsep people pleaser ya. Kita berusaha menyayangi mereka, menyayangi si pelaku, padahal sebenarnya kita juga yang butuh diselamatkan. Ingat, kamu itu bukan bodoh, bukan lemah, tapi kamu hanya sedang terluka. Dan wajar banget nih kalau kita lagi terluka. Akhirnya luka itu membuat kamu bingung arah dalam menentukan pilihan. Oke, selanjutnya kita cari tahu nih apa yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, mungkin sahabat Nose bisa mulai dari sadari hal itu. Sadari polanya seperti apa, jangan menyangkalnya. Kalau mulai ngerasa nggak nyaman, pahami, oh ini adalah sinyal, bukannya drama. Jadi coba tulis, apa sih sinyal yang diberitahu oleh diri kamu saat merasa nggak nyaman. Tulis apa yang membuat kamu nggak nyaman, apa yang membuat kamu sering ngerasa, kok aku yang salah. Dan itu buat jadi informasi untuk kamu lebih aware terhadap diri kamu. Nah, selanjutnya ketika kamu sudah sadar, validasi perasaan kamu. Tidak apa-apa kok untuk merasa takut, tidak apa-apa untuk merasa kecewa, sedih, karena perasaanmu itu adalah valid. Biarkan kamu mengekspresikan perasaan itu, memvalidasi emosi itu, dan jangan ditekan maupun ya disuruh pergi gitu aja perasaannya. Buatlah jarak yang aman. Misal kalau kamu belum bisa putus total nih, mungkin mulai dari memberikan jarak emosional. Mungkin bisa mulai balas pesan nih dengan spare waktu yang lebih panjang. Jangan langsung respon secara cepat. Selanjutnya, kamu juga bisa bangun support system atau orang-orang yang kamu percaya nih, yang bisa dengerin kamu, yang bisa bantu kamu, ingetin kamu kalau kamu mulai terjebak dalam pola hubungan tersebut. Kamu juga bisa banget untuk temui profesional, karena tadi adanya luka batin, hal ini perlu disembuhkan, perlu kamu hadapi inner child kamu dan berikan dia ya kasih sayang, berikan dia kesempatan untuk sembuh. Keluar dari pola hubungan itu mungkin tidak mudah, tapi ini tetap mungkin dilakukan. Jadi ayo mari kita berproses untuk menyembuhkan diri kamu. Kamu nggak perlu melalui ini semua sendirian. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Dan kalau kamu ngerasa ini relate, ngerasa kayaknya aku sering nih dalam pola hubungan tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan. Dan nggak apa-apa kok, prosesnya mungkin nggak cepat, nggak instan, dan tidak mudah. Tapi perlahan dengan terus meningkatkan progres, berusaha menetapkan apa yang bisa dilakukan. Nah, perlahan kamu bisa mulai mengurangi intensitas perilaku tadi dan kembali ke pola hubungan yang sama. Jangan lupa untuk komentar kalau kamu ngerasa ini sesuai dengan kondisi kamu atau share ke orang-orang yang membutuhkan. Sampai bertemu di video selanjutnya.